Mbak, kita boleh sama-sama berlutut. Kita mau mengatakan bahwa biarlah alam semesta meninggikan nama Tuhan, sujud pada Tuhan, dan kita mengatakan bahwa Hosana, Hosana, terpujilah nama Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang layak ditinggikan. Saya bersyukur dan berterima Tuhan, bahwa Allah sungguh baik untuk kehidupan kami, bahwa Allah tunjukkan kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik yang terbaik. Terima kasih. Dari awal
Pada kesempatan pagi hari ini saya berikan kepada kita semua, berdoalah secara pribadi kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu hanya kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Saya mau kita terus membantu diri. Terima kasih. Saya percaya Tuhan bahwa kasih-Mu dan rindu sampai saat ini dan menjadi bagian dari kehidupan kami. Kita sama-sama menaikkan Tuhan selalu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, ku rindukan Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
itu biar menjadi bagian kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan pada kesempatan pagi hari Tuhan, kami mau bersorak-sorai, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan semangat untuk meninggikan nama Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah pagi hari dalam nama-Mu dari awal sampai akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tetap semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Ya, kita akan naikkan pujian kita mengatakan terpujilah nama Tuhan. Saya percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang terus memegang
surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena kasih dan kemurahan-Mu. Kau sudah hantar kembali kami Tuhan, untuk kami boleh berada bersama-sama di rumah-Mu. Kami boleh memuji, meninggikan dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami sudah memuji, meninggikan dan mempermuliakan nama-Mu melalui persembahan pujian kami Tuhan. Biar Tuhan menjadi sesuatu yang indah dan Kau akan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Sebelumnya Tuhan sucikan, kuduskan setiap hati dan pendengaran kami Tuhan, dan lebih bibir mulut hamba-Mu yang sedang Kau percaya untuk menjadi saluran berkat menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau akan mengajar kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh tumbuh berbuah-buah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sucikan setiap hati kami Tuhan, setiap pendengaran kami, dan firman-Mu yang sudah Kau persiapkan, kami akan siap untuk menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya bersyukur bahwa pagi hari ini saya masih diberi kesempatan untuk saya boleh menjadi saluran berkat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, sebelumnya saya sebenarnya berat berdiri di sini saudara ya. Karena saya mengalami satu peristiwa yang cukup memukul saya, tetapi puji Tuhan karena ternyata Roh Kudus tetap menginginkan saya untuk menjadi saluran berkat menyampaikan firman ini. Karena saya sadar ya bahwa sebagai manusia kadang-kadang kita boleh salah, ya kan? Nggak usah jauh-jauh. Murid Tuhan Yesus, Petrus saja yang selutang-seluntung bersama dengan Tuhan Yesus, toh masih bisa berbuat salah, melakukan kesalahan yang kalau dalam kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu suatu pengkhianatan. Oleh sebab itu saudara, saya dibuatkan ya, saya diingatkan, ngapain kamu yang urusan yang cuma segitu kamu harus tidak melayani. Saya sempat ngomong saudara ya, di hati saya akan tidak lagi saya bersosial media di Facebook ya, karena gara-gara Facebook ini ya hampir secara lahir hampir mencelakakan saya. Nah, tetapi puji Tuhan ya, ternyata saya diingatkan terus ngapain. Karena saya di Facebook itu saya juga ingat, saya di situ juga ada kesempatan mengajar saudara. Di grup-grup tertutup saya itu selalu mengajar dengan orang-orang yang di luar iman kita. Jadi betul saya renungkan ngapain saya harus terpuruk dengan kesalahan yang kecil. Dan saya minta ampun sama Tuhan ya, kami minta ampun sama Tuhan kalau kami sudah melakukan kesalahan. Saya percaya ya, kalau saya kesempatan pada pagi hari saya diizinkan masih berdiri, saya diizinkan untuk mengajar, itu tentu sudah rencana Tuhan. Saya percaya itu saudara, dan saya imankan 2 kali saya sudah minta kepada saudara saya untuk menyampaikan ke Bapak Gembala, saya mau istirahat dulu. Tapi rupanya Tuhan tidak izinkan. Ngomong aja sendiri. Saya mau mikir-mikir mau nelpon, kok kadang-kadang nggak nyambung ya, nggak ingat lagi nomor om saya ya. Ternyata nggak bisa, berlalu-lalu ternyata nggak bisa. Memang harus saya tugas, harus saya tugas. 2 kali saya ngomong dengan saudara saya. Sampaikan tentang om saya, saya istirahat aja dulu. Calling down lah istilahnya. Karena terpukul saya saudara ya. Di dunia, di sosial media, di Facebook itu ada yang sudah mencam saya saudara, walaupun dia tidak menyebut namanya. Ada yang mencam saya. Oh, begitukah orang yang sudah menyampaikan firman? Saya terpukul saudara. Hanya karena kesalahan kecil. Tapi memang fakta saudara. Itu resiko setiap kita. Tapi saya sekali lagi bersyukur bahwa Tuhan tidak izinkan saya harus tidak mengajar. Saya harus tidak mengajar. Oleh sebab itu, pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Kita akan belajar bersama. Ini tentu sudah ayat yang tidak asing bagi kita ya. Di dalam Injil Matius pasal 13 kita akan membaca secara bergantian dari ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9.
Matius pasal 13 ayat pertama sampai 9. Saya akan membaca ayat pertama, nanti saudara ayat kedua, dan secara selanjutnya kita bergantian. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga dia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, melayu aja dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Saya ingin menegaskan di sini, saudara, saya ingin hanya membahas dua ayat, maksudnya dua hal dari perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu di dalam ayat yang kelima dikatakan, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, melayulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah-tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Jadi dua hal ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa Tuhan Yesus di dalam pengajarannya dia sering menyampaikan perumpamaan. Salah satu adalah perumpamaan tentang penabur benih itu, saudara. Perumpamaan itu kan seandainya, ini loh umpamanya aku nabur benih di tanaman tandus, nabur batu, saya bahasa kita aja, maka akibatnya apa yang akan kita dapat? Ya, benih itu tumbuh, tapi hanya sebentar tumbuhnya, ya, lama-lama mati. Nah, seumpama lagi seandainya benih itu kita tabur di tanah yang bersemak duri, ya, maka lama-lama benih itu akan kalah, dihimpit oleh semak ilalang, semak duri itu, kata Tuhan. Jadi ini umpama seandainya. Nah, lalu Tuhan katakan, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi jika benih itu ditabur di tanah yang baik, katanya benih itu akan tumbuh dan berbuah. Nah, kalau saya bandingkan di dalam Matius 13 ayat 24, Yesus ini mengatakan, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi pada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Jadi di sini ditegaskan oleh Yesus bahwa benih itu baik. Benih itu baik ditabur di ladang. Mana sih ada benih dari Tuhan itu nggak baik? Firman dari Allah itu nggak ada yang tidak baik, saudara. Kadang-kadang kita aja mungkin kalau firmannya keras, kadang kita merah, lalu manusia kita menilai firmannya berbaik, itu yang menempel kuda, mengunci kuda, itu kan kadang-kadang manusia kita seperti itu. Tapi sebenarnya benih yang ditaburkan oleh Tuhan itu baik, benih yang baik, saudara. Tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwa benih yang baik itu sekali jika ditaburkan di tanah yang tidak baik, dia tumbuh tapi tidak berbuah, saudara. Ya, tidak berbuah. Sekalipun benih itu baik, kualitas nomor 1 KW1, ya, bibitnya KW1, tapi karena tanahnya tidak baik,
ya tumbuhnya kembang kempis kata orang Jawa, bahkan mungkin bisa mati. Tetapi jika benih yang baik itu ditaburkan di tanah yang baik, maka dia akan bertumbuh dan berbuah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, tadi saya mengatakan bahwa ini Yesus memberikan perumpamaan. Di dalam realita kehidupan kita, kita tahu apakah semua tanah itu baik? Saudara, itu jadi pertanyaan kita. Kita bertanya dalam hati kita. Semua, apakah tanah itu baik yang diberikan oleh Tuhan di seluruh muka bumi ini? Enggak, saudara. Ada yang berbatu, berkerikil, berpasir, atau mungkin tanah liat doang. Beda-beda. Ya. Artinya tanah itu relatif. Apakah lalu dengan kondisi tanah yang berbatu, ya udah, kalau tanahnya sudah berbatu ya sudah, biarkan udah itu tumbuh kan ada kan, ya kan? Apakah kita menerima keadaan kita, saudara? Apakah kita melihat sudah karena himbang semak-semak itu biar sudah, kita menerima keadaan, saudara? Tuhan sebenarnya mau menguji kita. Tuhan ingin memberikan PR pada kita. Tadi saya sekali mengatakan itu kan hanya sekedar perumpamaan, ya. Kalau tanahnya berbatu, inilah. Sebenarnya Tuhan ingin, ya. Kalau kita melihat bahwa yang dikehendaki oleh Tuhan untuk menaburkan benih yang baik itu harus tanah yang baik, maka kita harus berusaha tanah-tanah kita itu harus tanah yang baik. Bukan asal-asalan, saudara, bukan tanah yang berbatu, bukan tanah yang penuh dengan semak duri. Jadi tanah-tanah yang kita sediakan untuk benih itu harus tanah yang baik, supaya kita bisa menghasilkan buah-buah yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, artinya tanah kita yang berbatu, ya kan, mungkin tanahku penuh dengan semak duri, tanah saudara penuh dengan batu-batu kerikil, pasir dan sebagainya. Mungkin juga tanah yang lain adalah tanah liat dan seterusnya, saudara. Seperti itu kondisi kita. Nah, terus Tuhan, apakah kita terus mau menerima kenyataan dan kita pasrah bahwa itulah kondisi kita? Sebenarnya Tuhan mau, ya. Tuhan ingin kita itu berusaha bagaimana supaya tanah-tanah kita itu menjadi tanah yang baik, yang siap ditaburi oleh benih yang baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan, ya, di negara Timur Tengah, nggak usah jauh-jauh di Israel, kalau saya baca itu kan tanahnya gurun, pasir, saudara, gersang. Tetapi apa yang terjadi kalau saudara perhatikan? Mungkin yang sudah ke sana, ya, atau saya cuma lihat di gambar-gambar saja, luar biasa, saudara. Bahkan mungkin lebih hebat dari tanah kita yang katanya tanah subur, menjadi hijau royo-royo, saudara, ya. Menjadi tanah yang luar biasa, menjadi tanah yang subur. Bahkan di Israel itu katanya penghasil anggur nomor 1 di dunia, tanah. Bayangkan kita, saudara, negeri yang penuh dengan padang yang gurun, saudara, bisa diolah sedemikian rupa. Artinya tanah itu harus diolah sedemikian rupa untuk menjadi tanah yang baik. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau supaya benih yang ditaburkan oleh Tuhan Yesus itu, yang sudah adalah benih yang baik, tumbuh dan berbuah, jadilah kita menjadi tanah-tanah yang baik di hadapan Tuhan. Artinya apa, saudara? Tanah itu kan harus diolah. Ya kan? Harus diolah, saudara. Kalau teknologi modern mengolah tanah itu mungkin dengan traktor, dengan mekanisasi untuk reformasi pertanian itu dengan mekanisasi. Kalau tanah tradisional mungkin di petani-petani lokal, petani-petani sederhana campur, ya, dengan baja, dengan traktor, saudara. Tapi yang jelas tanah itu harus diolah sedemikian rupa untuk menjadi tanah yang baik, menjadi tanah yang subur, supaya benih yang ditaburkan itu tidak sekedar cuma tumbuh. Ya. Kalau cuma hanya sekedar tumbuh, padahal Tuhan mau benih itu harus tumbuh dan menghasilkan buah, saudara. Kalau hanya sekedar tumbuh aja percuma.
Ya kan? Artinya apa saudara? Kalau kita hanya cuma sekedar keluar masuk gereja, ya, rajin beribadah, itu tumbuh saudara. Tapi kita tidak pernah menghasilkan buah, ya percuma kan? Kita tidak pernah bisa mengubah sikap kita, karakter kita tidak pernah bisa mengubah hati kita, saudara. Menjadi hati yang baru, menjadi tanah yang baru, saudara. Tanah yang baik, percuma. Nah, oleh sebab itu Tuhan menginginkan engkau dan saya harus mengolah tanah-tanah kita sedemikian rupa untuk menjadi tanah yang baik. Kita baca di dalam Yesaya pasal 28. Yesaya pasal 28 ayat 24 dan ayat 25. Setiap harikah orang membajak, mencangkul dan menyisir tanahnya untuk menabur? Bukankah setelah meratakan tanahnya ia menyerahkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih, menaruh gandum, jawawut dan jelai kehitam-hitaman dan skor di pinggirnya? Setiap hari orang membajak? Tidak. Ada saatnya. Ada saatnya, saudara. Nah, itu sebabnya tanah itu memang harus dibajak, dicangkul dan disisir. Nah, kemudian oleh petani, barulah setelah tanah itu menjadi rata, benih itu ditaburkan. Tuhan mau tanah-tanah kita seperti ini, saudara. Dibuat tanah menjadi baik, tanah yang berbatu, ya, tanah yang penuh dengan semak duri dan ilalang, dibersihkan lebih dahulu. Nah, hati kita, saudara, yang penuh berbatu, yang penuh dengan batu-batu keras, saudara. Masih kita suka terpengaruh dengan keduniawian, keinginan-keinginan daging, hawa nafsu. Harus diubah. Dengan apa, saudara? Untuk mengolah tanah dari tanah yang tidak subur menjadi tanah yang subur dan yang baik, dengan alat-alat cangkul dan saya katakan dengan sekop, dengan peralatan lainnya. Tetapi hati kita yang tidak baik perlu diperbaiki. Siapa yang akan memperbaiki, saudara? Yang mengolah hati kita supaya menjadi tanah yang baik, menjadi hati yang baik, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang sanggup mengolah hati kita, yang sanggup mencangkul hati kita, mentraktor hati kita, saudara, supaya menjadi hati-hati yang baik, menjadi tanah-tanah yang baik di hadapan Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, minta Roh Kudus untuk mengolah hati kita, mengolah tanah-tanah kita, saudara, hati kita, saudara, untuk menjadi hati yang baik. Oleh sebab itu siapkan hati saudara diproses oleh Tuhan, siapkan hidup saudara diproses oleh Tuhan. Bukankah tanah ketika tanah itu dicangkul, tanah itu dibajak, tanah itu ditraktor, seandainya dia makhluk yang bernyawa, dia akan berkeluh kesah, dia akan merasa sakit, dia akan bagaikan diproses demikian rupa, dia akan menyakitkan. Demikian hidup kita, supaya kita menjadi tanah yang subur, tanah yang baik di hadapan Tuhan, sehingga benih itu boleh ditanam,
ditaburkan dan tumbuh dan berbuah, izinkan Roh Kudus memproses hidup kita. Sehingga apa yang Bapak Ibu Saudara dikatakan? Sehingga benih-benih yang ditaburkan oleh Tuhan itu tumbuh dalam hidup kita. Hati yang dulunya keras, hati yang dulunya penuh dengan kekerasan, kemunafikan, iri dengki, dan sebagainya, saudara, itu diubah oleh Tuhan menjadi hati yang baik. Jika hati itu baik, saudara, maka firman itu akan bertumbuh dalam setiap hidup kita. Karena hati yang baik itu kita akan ada kerelaan. Rasul Paulus memberikan perbandingan ya tentang kenapa ya ngomong terus ya. Silang semuanya apa? Ngomongnya kita keras gitu. Padahal sudah ganti yang baru. Jadi Bapak Saudara, Rasul Paulus memberikan perbandingan bagaimana jemaat yang memiliki hati yang baik, ya, dan akibatnya terhadap pemberitaan firman. Kita baca dulu dalam Kisah Para Rasul. Itu lebih keras. Tapi nanti saya ganti ini yang waktunya lagi. Makanya Lebih baik saya pulang. sebentar aja Ibu. Bentar ya. Nah, Kita baca di dalam Kisah Para Rasul. Mana tadi catatan saya? Gara-gara masker ini aja catatan saya kececer kemana ini. Jadi dari Kisah Para Rasul itu Rasul Paulus mengingatkan bagaimana hati jemaat di ini ya. Nah, Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-11 ya. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar atau tidak. Dengan kerelaan hati. Jadi tanah-tanah yang baik itu tentu akan menumbuhkan benih, dan benih itu akan berbuah. Demikian juga dalam hidup kita, hati-hati yang baik itu akan menerima firman Tuhan itu apa adanya dengan segala kerelaan hati kita. Jadi apakah firman itu keras, apakah firman itu mengorek-ngorek hati kita, tapi kita akan menerima firman itu dengan apa adanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh sebab itu, mari kita mau izinkan Roh Kudus untuk mengolah hati kita, untuk mengolah hati kita menjadi hati yang baik, supaya benih itu tumbuh dan berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Heran ya, bisa nggak ada catatan saya? Karena nggak ada perlu ya.
Saya ingin membaca lagi penjelasan dari perumpamaan dari Tuhan Yesus. Di ayat 20, di dalam ayatnya ke-20 pasal 13 Injil Matius, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu, batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murka. Jadi betapa bahayanya saudara jika kita memiliki hati-hati yang tidak baik. Kenapa? Karena kita hanya memilah-milah firman, saudara, milih-milih, ya. Firman yang mengajar kita tidak mau, ya. Hanya memilih-milih, saudara. Sehingga apa? Kita tidak memiliki satu dasar firman, dasar iman yang kuat. Sehingga ketika kita mengalami berbagai macam cobaan, ya, kita menjadi unggul, kita menjadi lemah. Nah, kemudian apabila yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan gaya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi orang yang memiliki hati berbatu dan orang yang penuh dengan semak duri di dalam hatinya, maka firman itu tidak akan berbuah dalam hidup kita. Dia akan tumbuh tetapi tidak pernah berbuah. Padahal yang dikehendak oleh Tuhan Yesus firman itu berbuah, ya, berbuah. Dan nanti kita baca ya, ayatnya di mana ya? Sudah kehilangan jejak karena catatan saya kecacet. Bentar, jangan kita campur di sini. Puji Tuhan. Kita baca dulu di dalam Roma pasal 5. Roma pasal 5 ayatnya yang kelima. Roma 5 ayatnya yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Tuhan itu masih kita, saudara. Jika kita rindu bahwa hati kita ini diubah oleh Tuhan, hati kita menjadi hati yang baik di hadapan Tuhan, minta Roh Kudus. Karena di situ kasih Allah sudah dicurahkan melalui Roh Kudus. Minta sama Tuhan mengubah hati kita, hati yang keras. Ketika satu saat, ketika saya mengalami satu peristiwa yang saya ceritakan tadi, Bapak Ibu Saudara, saya keras, karena saya merasa saya orang yang kuat, saya orang yang lebih kuat. Kenapa saya harus mundur? Sampai saya bilang, aku ini orang tua loh, masa aku harus tunduk ke tempat kamu? Saya sempat merasakan, oke, silakan, proses saja. Saya siap, saudara. Saya siap pasang badan, ya. Karena kalau pencemaran nama baik itu kan saya sudah hitung-hitung, paling setahun aja. Oh, saya siap, saudara. Saya sudah biasa tidur di lantai. Ya biasa, saudara. Saya tantang itu, saudara. Jadi saudara saya itu saya tantang. Laporkan ke polisi. Saya diberi waktu 1 minggu. Ternyata di tulisan saya itu bukan sekedar pencemaran nama baik, saudara, tapi ada unsur saranya. Ada unsur saranya. Dan di baris krim itu saya termasuk melanggar undang-undang ITE. Termasuk ada unsur saranya. Ancaman hukumannya berapa, saudara? 4 tahun. Saya sempat telepon teman saya yang pengacara di Jakarta. Gimana nih? Aduh, gimana aku nih? Ya, jalan deh. Kayak aku sudah mengatakan berapa kali, kita jangan sembarangan ngomong di Facebook itu. Jangan asal-asalan. Jalan deh. Siapa tahu Tuhan mau kita menginjili penjara. Aduh, saudara. Saya sempat mengeluh gitu, saudara.
Tapi akhirnya Tuhan bicara ke saya untuk merendahkan hati saya, untuk mematikan egoisme saya, saudara. Akhirnya saya selesaikan. Saya selesaikan dan saya klarifikasi nama baiknya, saya betulkan, dan saya siap di situ. Saya bersyukur walaupun saya kalah terhadap diri saya, tetapi saya menang mengalahkan harga diri saya. Saya menang mengalahkan harga diri saya. Padahal harga diri itu pada yang paling dipegang, dibangga-banggakan oleh manusia itu kan harga diri, saudara. Saya ingat Yesus aja tidak pernah memikirkan harga diri. Apa sih yang kita banggakan sebagai seorang hamba? Ya, Ini masih dicet dulu. sebagai seorang hamba apa sih yang kita banggakan, saudara? Harga diri? Pencet kawat itu pencet. Apakah hamba itu punya harga diri, saudara? Gak ada kan? Gak ada punya harga diri seorang hamba. Oleh sebab itu saya bersyukur pada Tuhan sudah saya selesaikan. Saya tetap di prinsip saya harus tetap menulis dan saya tetap harus menjadi saluran berkat untuk mengajar. Saudara, itu komitmen saya. Jadi saya menyadari bahwa kita boleh melakukan kesalahan kan? Boleh nggak kita salah? Boleh, manusia bisa salah, saudara. Manusia bisa salah. Saya pun karena terbawa emosi, karena membela istri saya yang dibully, saudara. Saya melihat, akhirnya saya mundur ke belakang. Mulai dulu, ini orang sudah menegur begitu. Jadi, emosi saya meledak. Terus saya renungkan, nggak Adam aja membela Hawa. Ya kan, saudara? Adam aja berani sama Tuhan, ya enggak? Melawan firman. Adam tuh melawan firman. Oleh karena apa? Oleh karena membela Hawa. Apa Adam nggak tahu bahwa dia dilarang makan buah pengetahuan baik dan salah, baik dan jahat? Tahu, saudara, Adam itu. Nggak mungkin tidak tahu. Tapi karena Hawa sudah melakukannya, wah, takut ditinggal Hawa karena yang bisa sama Hawa. Ini intermezzo saja, saudara, ya. Intermezzo. Artinya Tuhan itu mengampuni ketika kita sadar. Tuhan tak mengampuni kan? Tapi konsekuensinya memang berat yang harus dilakukan oleh Hawa dan keturunannya. Harus apa, saudara? Harus menjadi pengikut Yesus, menerima Yesus, menerima kematian Yesus di kayu salib. Percaya. Itu harga yang harus ditebus. Oleh sebab itu, semakin saya dasar adalah sebagai manusia kita bisa salah, tetapi segera kita menyelesaikan kesalahan. Segera kita minta ampun dan bersihkan hati ini supaya benih firman itu tumbuh dan menghasilkan buah. Kita baca sebagai ayat yang terakhir barangkali ya. Apa yang akan diperoleh bagi setiap hati-hati yang baik yang menerima firman Tuhan dan setiap kehidupan Tuhan. Yuk kita baca di dalam Lukas pasal 8. Lukas 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Artinya melahirkan ketekunan, saudara. Buah-buah kita itu di dalam ketekunan kita. Apa ketekunan kita? Kita semakin tekun berdoa, ya kan? Kita semakin tekun beribadah. Kalau Rasul Paulus mengajarkan, kita semakin tekun iman kita kepada Tuhan. Kita semakin tekun berdoa, kita semakin tekun beribadah, kita semakin tekun membaca firman Tuhan. Itu buah-buah yang kita peroleh bagi tanah-tanah yang baik, yang siap ditabur oleh benih firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, izinkan Tuhan mengolah hati kita. Izinkan Tuhan membulldozer hati kita. Izinkan Tuhan mentraktor hati kita, saudara. Supaya apa?
supaya hati kita menjadi hati yang baik, menjadi hati-hati yang lembut, menjadi hati-hati yang penuh dengan kerelaan menerima firman Tuhan. Mau diajar oleh firman Tuhan, disindir oleh firman Tuhan, supaya ada pertobatan demi pertobatan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan saya cukupkan. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Berkaryalah Roh Kudus di sini. dibongkar oleh Roh Kudus untuk diperbaiki, sehingga tanah-tanah hati kita menjadi tanah-tanah yang baik, menjadi tanah-tanah yang siap ditabur benih yang baik, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah keteguhan dalam setiap hidup kita. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Biar firman Tuhan yang singkat terus mendorong kita untuk selalu memperbarui hati kita. Setiap hari baru hati kita di hadapan Tuhan, sehingga firman-Nya sungguh-sungguh tertanam dalam setiap hati kita. Firman-Nya mulai bertumbuh dan menghasilkan buah. Belajar dari setiap masalah yang kita hadapi, belajar dari setiap apa yang kita alami dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Renungkan bahwa Tuhan sedang beracara dalam setiap problem dan masalah kita. Izinkan Tuhan berbicara dalam setiap hidup kita. Izinkan Roh Kudus terus mengajar kita menjadi tanda-tanda yang baru, menjadi hati-hati yang baru di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Banyak orang yang memiliki hati yang baik yang akan menghasilkan buah-buah untuk kepada kemuliaan Allah. Senamara izinkan Tuhan mengubah hati kita, izinkan Tuhan mengubah hidup kita, biar firman itu tertanam dalam setiap hidup kita, menghidupi kita. Tuhan akan kemuliaan. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Kami sama seperti Mari kita mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk mendengarkan suara-Mu. Biarlah Tuhan Engkau taruh di dalam hati kami, Engkau materaikan, sehingga kami Tuhan selalu Tuhan bersedia diubah setiap hari, sehingga hati ini menjadi hati yang baik, yang siap ditaburi oleh firman Tuhan. Dan kata apa yang dikatakan oleh hamba-Mu benarlah adanya Tuhan. Ketika bertumbuh maka akan mengeluarkan buah-buah yang lebat, dan ketika kami berbuah lebat maka kami mempermuliakan nama Tuhan. Dan ya Tuhan Yesus, Engkau melihat keberadaan kami dan keterbatasan kami. Kami hanya manusia biasa, tetapi kami memiliki Roh Kudus, dan Roh Kudus itu akan berfungsi ketika kami membuka hati kami dengan segenap hati. Maka ya Tuhan, biar Roh Kudus ambil alih hati kami. Roh Kudus membantu kelemahan kami, sehingga Bapa setiap taburan firman-Mu, setiap benih, entah itu kami dapatkan dari orang lain, dari sekitar kami, dari hamba-hamba Tuhan, ataupun dari sosial media, dari mana saja Tuhan, benih itu benar-benar tertanam di dalam hati yang baik, sehingga gereja-Mu dapat mempermuliakan-Mu melewati buah-buah yang dihasilkan. Karena hanya melewati buah-buah itu Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau senantiasa memberi kekuatan, keselamatan, kemampuan, hikmat, dan bijaksana, supaya Tuhan kehidupannya semakin kelak menjadi hamba-Mu yang setia dan yang berbudi. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan sisa dari ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau
yang mengambil alih dan Engkau menyelesaikan setiap ibadah kami sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom. Halo. Puji nama Tuhan, selamat pagi kepada Bapak Ibu serta saudara semuanya yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita semuanya sudah diberkati lewat firman Tuhan supaya kita hidup yang bertumbuh dan tekun di dalam Tuhan. Amin. Mari kita beriman bagi Tuhan ini. Haleluya. Dan kita beriman yang warta pilihan yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini untuk kegiatan sepekan yang akan datang. Untuk hari Senin besok, jadi diharap semua guru-guru baik sekolah minggu maupun tunas remaja ada pertemuan jam 7 malam, tempatnya di Pastori, untuk membahas dua agenda tentunya, yaitu yang pertama dari hasil kegiatan kemarin dalam pasca anak sekolah minggu, dan yang kedua untuk kenaikan dari anak-anak sekolah minggu maupun tunas remaja atau pembicaraan tentang kegiatan di dalam komisi anak tersebut. Dan untuk hari Kamis ada ibadah kaum wanita secara offline, ada di tempat ini jam 5:30 sore. Dan hari Kamis jam 7:30 malam ada latihan untuk pemuji dan pemusik. Jadi supaya diperhatikan oleh setiap tim layan Tuhan dari pemuji-pemusik, latihan jam 7:30 malam. Jadi supaya on time dan sudah ada di tempat ini di gedung gereja. Dan untuk hari Jumat jam 7 malam ada ibadah pemuda dan remaja secara offline, tempatnya di gereja. Dan hari Sabtu jam 7 malam ada doa malam di rumah masing-masing ya, bersama keluarga kita dan dipimpin oleh kepala keluarga rumah tangga. Jadi tetap untuk kita bersama ibadah doa malam, jadi bukan khusus tim pelayanan Tuhan. Jadi Bapak Ibu serta saudara, bangun setiap kerohanian kita, bangun setiap tubuh Kristus, meskipun kita terbedakan dengan jarak dan tempat yang ada, tetapi kita ada persekutuan yang intim bersama-sama di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hari Minggu jam 7:45 ada ibadah raya atau ibadah umum secara langsung atau ada di gereja. Jadi tidak ada streaming yang lewat FB kembali. Ya, jadi diingatkan kembali supaya kita lebih ditekankan untuk beribadah secara langsung di gereja, dengan tentunya tidak mengabaikan, yaitu tidak melupakan melakukan protokol kesehatan, tetap pakai masker, tetap jaga jarak, dan juga cuci tangan pakai sabun ya sebelum kita masuk di dalam ruang ini, dan juga akan di tes termogan untuk suhu yang ada. Nah, jadi supaya kita tetap sama-sama membangun setiap kerohanian kita bertumbuh bersama-sama di tempat ini. Dan juga untuk ibadah anak-anak, baik ibadah anak sekolah minggu ya, kecuali minggu terakhir, tetap dilaksanakan sesuai dengan guru yang bertugas, maka bahan di-share di hari Sabtu ya, di hari Sabtu. Jadi anak-anak kalau bisa jangan terlalu malam ya, jadi guru yang ada, karena orang tua pun akan memberikan pelajaran buat anak-anak yang akan diajarnya, jadi ada waktu yang ada. Nah, kecuali di hari minggu terakhir, maka ada secara virtual untuk anak sekolah minggu jam 10:30 ya, di jam pagi. Dan kemungkinan juga nanti kita akan susun kembali untuk
mungkin tampilan video yang ada nanti kita akan bicarakan berikutnya di dalam rapat besok juga. Dan untuk ibadah tunas remaja tetap secara virtual lewat Google Meet ya atau Zoom meeting tergantung guru yang bertugas, diadakan jam 10.30 menit ya, mulai jadi adik-adik atau anak-anak tunas remaja bisa join sebelum ibadah mulai paling enggak 10 atau 15 menit ya, supaya dalam ibadah on time. Nah itu saja. Dan satu lagi, kartu hijau sudah dibagikan ya, jadi supaya bisa ya diberikan sesuai kesanggupan Bapak Ibu atau keluarga masing-masing dan disetorkan atau dikembalikan kepada bendahara kita yaitu Ibu Heni Pangandiansa. Dan saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Tidak ada lagi. Bapak Ibu yang kami kasihi ya, pada kesempatan ini ya saya sampaikan ya, dan saya mengundang ya untuk kita turut hadir bersama pada tanggal 20 ya, ibadah Minggu juga ya, ibadah raya ya, karena pada hari itu ya oleh anugerah Tuhan maka kami akan adakan, kami terima lamaran ya dari calon misalnya ya, dari Samarinda ya, mereka akan datang ya dan akan melamar anak Asia ya. Nah, jadi tolong mungkin bisa saudara sampaikan supaya lain dalam ibadah itu kita bantu doa ya supaya mereka masuk di dalam jenjang pernikahan ya. Dan kami sampaikan bahwa pernikahan mereka tidak di Banjarmasin tetapi di Samarinda. Di Samarinda ya. Itu sebabnya lewat ada yang di pertemuan pada hari Minggu yang akan datang ya, itu merupakan ya pemberitahuan kepada umat Tuhan untuk bawa dalam doa acara dari itu akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Inilah yang menjadi doa kami ya, saudara sekalian ya, supaya kita bantu doa untuk semua itu. Tuhan memberkati ya. Mari kita bantu. Kemurahan Tuhan
saat ini sedang kami nikmati. Kami percaya bahwa kemurahan-Mu Tuhan itu di atas segala-galanya. Oleh karena itu pagi hari kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar. Dan biar kami terus menghargai setiap anugerah, kasih karunia yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kami bersehati, kami berdoa bagi bangsa pemerintah kami, negeri yang kami cintai ini Tuhan. Bapa, kami percaya gereja-Mu memiliki otoritas Tuhan di hadapan hadirat-Mu. Dan gereja pula Tuhan yang dapat membawa setiap doa-doa permohonan ini di hadapan tahta-Mu Bapa. Oleh karena itu pagi hari ini sebagai gereja-Mu Tuhan, kami berdoa untuk negeri kami tercinta ini Tuhan. Kami percaya negeri ini Tuhan adalah negeri pilihan daripada-Mu Bapa. Dan Engkau akan berkenan atas negeri ini Tuhan, khususnya kepada kami Tuhan. Engkau melihat umat-umat-Mu, Engkau melihat gereja-gereja-Mu Tuhan, yang saat ini terus menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu Bapa. Dan kami percaya Tuhan, tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan akan Kau bukakan bagi kami semua, sehingga kami bisa mengguncang kerajaan surga pagi hari ini Tuhan dengan doa-doa kami Tuhan. Dan anugerah rahmat-Mu turun atas bangsa kami, atas pemimpin kami Tuhan, mulai dari pusat sampai ke daerah, presiden, wakil presiden, dan seluruh aparatur negara yang ada Tuhan. Bahkan semua Tuhan, majelis-majelis dari pusat sampai ke daerah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi aparatur pemerintah. Kami mohon berkat-Mu atas mereka semua pagi hari ini Bapa. Biar damai sejahtera sukacita-Mu Bapa. Biar kasih anugerah-Mu Tuhan turun atas para pemimpin kami. Sehingga dalam menghadapi hari-hari yang jahat, masa yang sukar ini Tuhan, kami terus memiliki para pemimpin yang memiliki hati yang mengasihi akan Engkau, memiliki hati yang mencintai akan Engkau, dan memiliki roh yang takut akan Engkau. Sehingga mereka bisa kembali Tuhan memimpin bangsa ini Tuhan, memimpin Tuhan rakyat ini dengan hati yang lembut, sehingga mereka pun Tuhan akan terus Engkau pakai menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan atas pemerintahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, biar Engkau membukakan mata hati setiap para pemimpin kami Tuhan, agar mereka terus bertindak adil, bijaksana, dan mereka terus Tuhan mau mengorbankan diri dan hidup mereka Tuhan sepenuh dan sehatinya Tuhan, untuk memajukan dan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, sehingga apapun kondisi keadaan yang saat ini sedang dihadapi oleh bangsa kami Tuhan, dan seluruh dunia ini menghadapi pandemi COVID-19 Tuhan, yang memporak-porandakan seluruh aspek kehidupan atas bangsa dan negeri ini Tuhan. Tapi kami percaya Bapa, Engkau dengan rahmat-Mu Tuhan, Engkau akan memberikan hikmat kepada para pemerintah kami, agar mereka memiliki tanggap Tuhan, agar cepat tanggap Tuhan dalam menghadapi kondisi keadaan apapun Tuhan. Bahkan mereka mau mengorbankan apa yang mereka miliki Tuhan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia, sehingga dalam menghadapi masa krisis yang saat ini sedang kami alami Tuhan, kami bisa keluar secara bersama-sama Tuhan, karena kami memiliki para pemimpin yang adil dan bijaksana. Dan kami juga berdoa bagi seluruh masyarakat Indonesia Tuhan, dalam menghadapi COVID-19 Bapa, biar mereka terus Tuhan memiliki hati yang juga Tuhan mau taat kepada setiap peraturan yang sudah ditetapkan, agar secara bersama-sama Tuhan kami bisa melewati masa sulit dan sukar ini Tuhan bersama dengan Engkau. Dan kami percaya tangan kasih kebesaran Tuhan akan turun atas bangsa ini Tuhan, memerdekakan kami, membebaskan kami Tuhan dari segala tekanan-tekanan, dari segala mara bahaya dan segala malapetaka dan bencana yang ada Tuhan, sehingga kami akan melihat Indonesia Tuhan akan menjadi bangsa yang terus menjadi saksi-Mu Tuhan. Indonesia Tuhan akan menjadi bangsa yang besar Tuhan, sebagaimana janji firman-Mu Tuhan. Kami akan menjadi bangsa-bangsa yang terpilih, imamat yang rajani Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, dan kami percaya kasih anugerah-Mu terus mengalir atas bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sidang jemaat Tuhan, kita pulang bersama dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang terima berkat dan percaya kita katakan amin. Kami sampaikan selamat siang, selamat malam, Tuhan Yesus berkati.